Bung Ropan bocorkan waktu uji coba Timnas Indonesia versus Belanda. Timnas Indonesia berencana menjajal kekuatan Belanda dalam sebuah laga di FIFA Matchday. Seperti diketahui, rencana ini mencuat usai pertemuannya dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai potensi kerjasama termasuk di bidang energi dan juga pangan. Timnas Indonesia dan Timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita. Tulis Erick Thohir dalam akun Instagramnya. Lalu, kapan uji coba itu akan terwujud? Mengingat karena tahun ini Timnas Indonesia benar-benar padat agenda. Pengamat sepak bola senior Roni Pangemanan atau yang selalu disebut Bung Ropan mendapatkan waktu uji coba melalui channel YouTube-nya. Ia pun sudah menghubungi langsung Erick Thohir. Ini tahun depan Pak Ketua, dia mengiyakan dan diupayakan pada tahun depan, kata Bung Ropan. Meski masih lama, namun rencana pertandingan persahabatan antara Indonesia dan juga Belanda ini tentu saja disambut antusias oleh para penggemar sepak bola di Indonesia. Dan terakhir kali, kedua tim bertemu pada tahun 2013 silam. Dan saat itu, Belanda pun berhasil meraih kemenangan telak. Benarkah Tom Hai gabung klub raksasa Turki Besiktas? Gelandang Timnas Indonesia, Tom Hai gabung klub raksasa Turki Besiktas? Mengutip dari Transfermarkt, ada dua klub Liga 1 Turki yang kepincut tenaga gelandang 29 tahun itu, yakni Besiktas dan Sivasspor. Menurut sumber yang sama, probabilitas Tom Hai gabung Besiktas mencapai 77%, sementara untuk gabung Sivasspor, peluangnya hanya 66%. Sekadar diketahui, Tom Hai saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni tahun 2024. Sejak kelar menjalani libur musim panas tahun 2024, Tom Hai ikut berlatih bersama klub Liga 1 Belanda, AZ Alkmaar. Ketika Tom Hai mengunggah foto di markas latihan AZ Alkmaar, banyak yang berspekulasi pemegang 3 caps bersama Timnas Indonesia itu akan gabung raksasa Belanda tersebut. Namun, usut punya usut, Tom Hai hanya berlatih saja di sana. Tom Hai mendapat kesempatan berlatih karena berstatus pemain jebolan AZ Alkmaar. Sekarang satu harapannya, Tom Hai segera mendapatkan klub baru di Eropa. Ia mesti segera mendapatkan klub baru karena mayoritas kompetisi sepak bola di Eropa bahkan bergulir akhir pekan nanti, termasuk Liga Super Turki. Jika benar gabung Besiktas, Tom Hai bakal membela klub yang memiliki kualitas menjadi juara. PSSI panggil Messi demi Timnas Indonesia U17. PSSI panggil 32 pemain guna seleksi tambahan Timnas Indonesia U16 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar seleksi tambahan adalah Lionel Messi yang berasal dari klub Asiop Jakarta. Berbeda dengan mega bintang asal Argentina yang kini bermain di Inter Miami, Messi yang dipanggil ini merupakan pemain yang berposisi sebagai bek. Pemain bernama lengkap Lionel Messi Al-Fahri itu akan bersaing dengan 11 pemain yang memiliki posisi yang sama dengan dirinya. Tak cuma memanggil pemain-pemain dari klub atau sekolah sepak bola di dalam negeri, pelatih Nova Arianto juga memboyong talenta-talenta yang bermain di luar negeri. Di posisi bek terdapat Matthew Davies yang berasal dari klub Subiaco di Australia, serta Ocean Erwin Lim dari klub FC Cardede di Spanyol. Terdapat pula nama Miroslav Fernando yang berasal dari Atletico Madrid di posisi penyerang. Komposisi pemain yang akan mengikuti tahapan seleksi tambahan ini terdiri dari 3 kiper, 12 pemain bertahan, 6 gelandang, dan 11 penyerang. Timnas Indonesia U16 akan berlaga dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada 23 sampai 27 Oktober nanti. Tim Garuda Muda berada di grup K bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Kuwait.
Pada pertengahan Juni hingga awal Juli lalu, Timnas Indonesia U16 mengikuti ajang Piala AFF di Solo dan tampil menjadi peringkat ketiga. Beberapa pemain yang tampil dalam Piala AFF U16 2024 tersebut adalah Matthew Baker, Azizu Milanesta, Fabio Azka, Zahabi Goli, Evandra Florasta, Mirza Firjatullah, dan Josh Holong. Sri tunjuk Yeom Ki-hun jadi pelatih striker timnas. Shin Tae-yong diberitakan media Korea Selatan, Sports Chosun menunjuk legenda Suwon Samsung Blue Wings, Yeom Ki-hun, sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Informasi ini dikabarkan oleh media Korea Selatan Sports Chosun pada Selasa 6 Agustus 2024. Yeom Ki-hun disebut siap mengambil tantangan sebagai pelatih di mancanegara untuk pertama kali dalam karir. Bergabungnya Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker timnas Indonesia tidak lepas dari keberadaan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong yang menjabat pelatih kepala timnas Indonesia secara langsung memberikan tawaran melatih kepada Yeom Ki-hun, sosok yang pernah mengantar Jeonbuk Hyundai Motors juara Liga Champions Asia tahun 2006. Sebelum bertugas bersama timnas Indonesia, Yeom Ki-hun telah meletakkan jabatannya sebagai pelatih klub Kaleague 2, Suwon Samsung Blue Wings. Pelatih Yeom Ki-hun menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari klub segera setelah pertandingan terakhir melawan Seoul Elan dan klub memutuskan untuk menerimanya setelah melakukan pembicaraan. Klub akan menunjuk pelatih pengganti sesegera mungkin untuk mengatur ulang tim. Demikian bunyi pernyataan resmi Suwon Samsung Blue Wings. Yeom Ki-hun mendapatkan tawaran dari STY pada bulan lalu dan ia dikabarkan sempat ragu untuk menerimanya. Kendati demikian, ia pada akhirnya mau menerima tawaran tersebut sebab melihat ketulusan STY dan potensi yang ada di sepak bola Indonesia. Yeom Ki-hun diperkirakan akan mulai bertugas di Indonesia pada pertengahan bulan ini dan membantu mempersiapkan tim jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sananta akui harus kerja keras demi dipanggil ke timnas. Ramadan Sananta menjadi top skor di Piala Presiden 2024. Ini menjadi modal bagus baginya untuk dipanggil ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Persis Solo tersebut mencetak 3 gol sepanjang ajang Piala Presiden 2024. Catatan tersebut sama seperti Charles Lokolinggoy dan Leo Gaucho. Sananta dianggap lebih berhak menyandang gelar top skor menurut panitia penyelenggara. Alasannya karena Sananta punya menit bermain yang lebih sedikit.